Ada berita heboh yang perlu direspon secepat mungkin soal potensi pencalonan anak presiden yang lain dalam pemilihan kepala daerah. Basisnya adalah dikabulkannya permohonan judicial review peraturan KPU terhadap undang-undang pilkada yang diajukan oleh Partai Garda Nasional, dan kemudian Mahkamah Agung berdasarkan putusan nomor 23 PHUM 2024 kemudian membatalkan pasal 4 PKPU nomor 9 2020 perihal syarat usia jadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil bupati dan wali kota. Ketentuan itu mensyaratkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur harus berusia 30 tahun. Sementara calon bupati, wali kota, dan calon wakil bupati, wali kota harus minimal 25 tahun. Lalu dalam putusan nomor 23 ini Mahkamah Agung mengatakan bahwa tidak boleh batas usia itu hanya perspektif KPU semata, bahwa tidak adil juga bagi yang lain soal batas usia itu. Nah, di sini janggalnya ya, apakah kemudian Mahkamah Agung membaca undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016 yang kemudian dengan terang benderang menjabarkan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur dan yang lainnya itu, bahwa minimal untuk menjadi calon gubernur dan atau calon wakil gubernur haruslah minimal berusia 30 tahun. Nah, di sini timbul tanda tanya besar, bukankah yang diuji adalah PKPU, kesesuaian PKPU terhadap Undang-Undang Pilkada 10 tahun 2016. Nah, kalau undang-undangnya mengatakan bahwa batas usianya 30 dan 25, ya PKPU sudah benar. Lalu pertanyaan, atas dasar apa PKPU itu dibatalkan kalaulah tidak berdasarkan undang-undang? Sama dengan halnya dalam perkara di MK, kalau Undang-Undang Dasar sudah eksplisit mengaturnya, tidak ada alasan lain apapun ya oleh mahkamah kemudian menafsir ulang isi teks yang sudah ada di Undang-Undang Dasar. Jadi memang sangat-sangat janggal perkara pengujian PKPU nomor 23 PHUM 2024 ini yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Siapa yang hendak disasar agar kemudian dengan pembatalan ini seseorang dapat diuntungkan? Desas-desusnya adalah Kaisang yang belum berusia 30 dan perlu kemudian mendapatkan kesempatan untuk maju di dalam kontestasi pilkada di kemudian hari. Nah, hal-hal begini menurut saya akan menjadi problematika serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita kalaulah kemudian seluruh aturan mengenai praktik bernegara didasarkan kepada kesukaan seseorang terhadap sesuatu atau tidak. Tidak mungkin sebuah peraturan diubah sedemikian rupa hanya sekedar untuk membuka pintu bagi kepentingan orang-orang lain. Saya juga awalnya berpikir ya nggak boleh kan. Kita tunggu sebentar suara dari bandara. Jadi kalau kita berpikir seperti bahwa tidak mungkin undang-undang dipermainkan, undang-undang dasar dipermainkan,
aturan main dirusak. Faktanya kita sudah bertemu di pemilu presiden kemarin betapa upaya merusak cakrawala berpikir publik, penghormatan kepada konstitusi dan undang-undang dihancur leburkan. Timbul pertanyaan, kenapa tidak dipilih kembali ke Mahkamah Konstitusi? Menurut saya ada beberapa alasan. Satu, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin menanggung beban seberat Pilpres kemarin. Apalagi di sana masih ada Uncle Usman, Pak Anwar Usman masih di sana, dan tentu akan dibongkar lagi kisah kasih masa lalu soal anak dan keponakan. Nah, kalau ini dilanjutkan di sana tentu akan berat sekali beban Mahkamah Konstitusi. Orang kembali mempertanyakan Mahkamah Konstitusi, potensi paman diberikan sanksi akan muncul lagi, atau setidak-tidaknya paman juga tidak boleh menyidangkan perkara ini karena ini masih konflik kepentingan yang sama dan lain-lain. Lainnya, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutus perkara yang berkaitan dengan pasal 7 Undang-Undang 10 2016 ini mengenai syarat usia calon gubernur dan calon wakil gubernur serta calon bupati, wali kota, serta calon wakil bupati dan wali kota tersebut. MK tegas dengan pendiriannya bahwa norma itu diatur open legal policy yang kemudian tidak boleh dipermasalahkan kecuali pembentuk undang-undang memperbaiki kealpaan atau berubah pikiran untuk kemudian mengubah kembali syarat batas usia itu. Tadi hampir tidak mungkin di Mahkamah Konstitusi lagi, tapi apa yang dilakukan di Mahkamah Agung betul-betul bermasalah. Tidak membaca undang-undang kah mereka? Tidakkah mereka mengetahui konsep judicial review terhadap PKPU atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang? Apa kemudian yang harus dilakukan dalam proses pengujian bahwa apa yang sudah diatur di undang-undang kalau sudah berkesesuaian dengan peraturan yang berada di bawah undang-undang seperti peraturan KPU itu, maka dia tidak ada masalah. Dia peraturan teknis yang tidak melabrak ketentuan undang-undang. Nah, di titik ini menurut saya ini bukanlah ketidakpahaman, ini sebuah kesengajaan dalam rangka ya katakanlah mengulang kisah romantik kemarin di mana anak raja dapat melabrak ketentuan undang-undang sehingga kemudian seluruh hal bisa diabaikan dan kemudian proses pemilu presiden berlangsung seperti yang diharapkan istana. Dan kali ini itu terjadi lagi. Hanya saja hemat saya, kalaupun ini politis, kenapa tidak dilakukan jauh-jauh hari, kenapa menjelang pertandingan lagi, seolah-olah tidak berhenti-hentinya menyiksa perasaan politik publik ya, di tengah deru kekacauan peraturan lainnya seperti undang-undang penyiaran, ada tiba-tiba tapera, tabungan penyiksa rakyat ya, tapera, dan berbagai peraturan yang menurut saya hanya bicara kepentingan politik sesaat. Kalau sebuah peraturan disesuaikan dengan keinginan politik semata, maka alangkah memalukannya kita berhukum peraturan itu diikutkan atas dasar keinginan penguasa, bukan atas dasar keinginan dan kepentingan rakyat banyak. Nah, ini menurut saya jadi problematika serius kalau kita perhatikan bagaimana cara peradilan menegakkan hukum. Peradilan sudah menjadi alat kekuasaan yang katakanlah ya dengan semena-mena membiarkan apa yang seharusnya dilakukan menjadi apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berkuasa. Nah, di titik ini bukan tidak mungkin bahwa ketidakadilan seperti ini akan dirasakan begitu menyakitkan bagi publik
dan pada suatu waktu ketidakadilan ini akan meruyak berbagai hal ya, akan berdampak ke berbagai hal, dan itu bisa mengganggu keberlanjutan proses bernegara. Mungkin banyak orang yang mendiamkan karena sisi permisifnya, pragmatis semata cara berpikirnya. Yang penting kekuasaan mereka bisa nikmati, bisa dapatkan, tidak bicara apa yang bisa dinikmati rakyat banyak. Nah, saya agak khawatir dengan keberlanjutan pemilu kita, terutama pilkada yang akan menjelang pada November nanti. Tentu ini akan berdampak tidak sekedar kepada daerah-daerah, tetapi juga akan berdampak menyeluruh bagi ketatanegaraan kita. Terutama pilkada ke depan akan cukup luar biasa banyak, akan berlangsung di 454 provinsi, kabupaten, dan kota, di 37 provinsi, karena kita ada satu provinsi istimewa, Yogyakarta, yang tidak dilangsungkan pemilihan. Ya, ini bagi saya ya, Yogyakarta dengan sejarah keistimewaannya, dengan berbagai cara berpikirnya, adat budaya yang sudah menjadi catatan sejak awal Republik ini berdiri, ya diperbolehkan karena fair. Itu dimulai pembentukan undang-undangnya di awal kemerdekaan bahkan ya, bicara keistimewaan Yogyakarta. Nah, apa yang diistimewa di Yogyakarta jangan ditiru dalam praktik bernegara secara nasional, terutama dalam sistem presidensial dan pemilihan gubernur di provinsi-provinsi lain. Jadi jangan merasa menjadi raja pula begitu ya, karena catatan sejarahnya berbeda dan kultur yang mau dibangun juga berbeda. Kalau kemudian merasa dirinya raja, ini problematika serius yang kita akan hadapi, bahwa pilkada kita memang asimetris ya, punya perbedaan satu provinsi dan provinsi lain, kecuali secara umum itu diatur untuk umum. Jadi saya merasa hari ini kita berhadapan dengan dinasti yang sangat serius, yang merasa dia sangat kuat. Publik bahkan permisif ya, seolah-olah membiarkan. Tentu publik ini publik elit ya, publik akar rumput tentu marah, menyuarakan kekecewaan sebenarnya. Hanya mereka sadar betul mereka tidak punya ruang transaksi politis yang layak, sehingga mereka mau melihat bagaimana cara pandang intelektual, akademisi, para aktivis, rakyat lainnya dalam menjalankan dan menegakkan konstitusi. Jangan sampai menurut saya kita merasa rakyat berkenan terhadap ini. Saya yakin sesuatu yang tidak fair ya pasti tidak akan ada yang berkenan. Hanya saja elit-elit yang menguasai berbagai media, berbagai kepentingan, elit-elit yang ada di lingkaran istana membangun cakrawala bahwa ini diperbolehkan, ini pengistimewaan seperti ini diperbolehkan. Saya bahkan ingin mengatakan, kalaulah rancang bangunnya untuk membuka jalan bagi keluarga istana, anak-anak Presiden Jokowi, kenapa tidak sistemnya sekalian ditunjuk saja bahwa anak Presiden Jokowi bisa jadi gubernur di mana-mana tanpa ada proses pemilihan. Jadi kita tidak mau bazir uang, tidak menghabiskan uang negara. Jadi ambil saja negara ini untuk keluarga ini jika perlu, daripada merugikan uang rakyat dan berpura-pura demokratis. Karena bagi saya rezim zalim inkonstitusional seperti ini hanya akan melanggengkan sesuatu yang buruk di masa depan, dan sesuatu yang buruk akan berdampak panjang bagi Republik. Saya sekedar mengingatkan tujuan kita bernegara oleh
ibu dan bapak bangsa kita dulu bukanlah mengistimewakan satu keluarga. Ini bicara soal Indonesia, bicara soal kebersamaan, bicara kemudian menghormati adat dan budaya, bicara soal bagaimana membangun Indonesia bersama-sama. Indonesia tidak boleh dinikmati oleh satu keluarga saja. Indonesia harus betul-betul menjadi milik multi bangsa yang bernama Indonesia. Dulu bangsa Indonesia itu tidak ada, yang ada adalah bangsa Jawa, bangsa Melayu, bangsa Ambon, bangsa Papua, bangsa Kalimantan dan lain-lain, ya. Lalu mereka bersepakat untuk menyatukan bangsa-bangsa itu dalam satu bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Dan kali ini Indonesia itu sedang dikoyak oleh kepentingan, kesadaran elit yang bau, busuk, ya, yang kemudian kita tahu semua mereka sedang mengangkangi konstitusi kita, mengangkangi kepentingan rakyat banyak. Mudah-mudahan bangunan kesadaran kita terhadap Undang-Undang Dasar dan bagaimana berdemokrasi yang baik, yang mumpuni, yang menemukan jalan perbaikannya. Dan saya berharap bahwa publik, mari bersama-sama kita memantau pilkada besok. Mungkin di pilpres kemarin banyak masalah yang tidak terselesaikan, dan apapun itu, masalah itu tidak boleh lagi terulang. Mari kita awasi bersama pilkada kita sehatkan demokrasi bangsa ini untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.